Bali bukan lagi sekadar tujuan wisata. Hari ini sebuah misi besar dimulai di sini. Misi yang bisa mengubah nasib sepak bola Indonesia. Misi untuk menembus Piala Dunia 2026. Dua lawan raksasa menanti, China dan Jepang. Dua laga hidup mati. Kalau gagal, mimpi terkubur. Tapi kalau menang, Garuda terbang ke Piala Dunia dan membuka jalan menuju sejarah. Pelatih Patrick Kluivert tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini soal mental, soal persiapan. Dan dia memilih satu tempat paling mengejutkan untuk memulainya. Bukan Jakarta, bukan IKN, tapi Bali. Tanggal 6 dan tanggal 11 Juni sebuah hari di mana Indonesia akan berjuang mati-matian demi satu tiket ke Piala Dunia. Satu laga di rumah sendiri. Satu laga di kandang musuh. Dua-duanya bukan pertandingan biasa. Tapi final sebelum final. Kalau menang, pintu ke Piala Dunia terbuka lebar. Tapi kalau kalah, mimpi itu bisa hilang. Karena itulah Patrick tidak mau ambil risiko. Dia ingin semuanya disiapkan lebih awal, lebih matang, lebih fokus. Dan pilihannya jatuh ke satu tempat, TC Bali. Tempat ini bukan sekadar pusat latihan. Ini rumah peradaban sepak bola modern. Bayangkan, 3 lapangan standar FIFA, ruang gym dengan teknologi mutakhir, kolam recovery, ruang taktik dengan simulasi 3D. Semua lengkap, semua siap pakai. Bukan hanya fungsional, tapi menginspirasi. Bagi pemain seperti Eliano Reijenders, dan wajah baru timnas yang kini bermain untuk Indonesia, fasilitas ini mungkin terasa mewah. Tapi yang paling mengejutkan bukan datang dari Eliano, melainkan dari kakaknya sendiri, bintang AC Milan, Tijani Reijenders. Saat Eliano datang ke Bali, ia akan melihat sang adik berlatih di tempat tak biasa, tempat yang indah bak surga dunia. Dan mungkin jika ia menginjakkan kaki di TC Bali, ia mungkin akan mengatakan, "Saya tidak percaya, ini ada di Indonesia." Itu keluar dari mulut seorang pemain yang terbiasa latihan di markas AC Milan. Tapi kali ini, dia kagum pada tanah leluhurnya sendiri. Bagi Tijani, ini bukan cuma soal fasilitas. Tapi ini tentang rasa terhubung dengan darahnya, dengan adiknya, dengan Indonesia. Melihat Eliano bersiap, memakai lambang Garuda di dada, dan berlatih serius. Sejenak, mungkin hatinya bergetar. Mungkin ada rasa bangga, mungkin juga, sedikit penyesalan. Karena disinilah Eliano, berlatih di surga tropis, bersiap melawan China dan Jepang, dan membawa harapan 270 juta rakyat Indonesia. Dan bahkan bagi seorang Tijani Reijenders, ini adalah pengalaman spiritual. Inilah yang membuat TC Bali istimewa. Bukan cuma tempat latihan, tapi pernyataan. Bahwa Indonesia tak lagi cuma bermimpi, tapi membangun dengan serius. Dan bukan cuma para pemain timnas yang kagum. Lawan kita pun mulai melirik. Pelatih China, Branko Ivankovic, bahkan mengakui Indonesia diuntungkan. Indonesia sedikit lebih diuntungkan. Selain menjadi tuan rumah, mereka juga memiliki waktu yang cukup untuk persiapan, katanya. China masih sibuk dengan liga domestik. Sementara Indonesia mulai TC sejak tanggal 26 Mei. Dalam sepak bola, 1 minggu bisa mengubah segalanya. Sementara Indonesia fokus membangun kekuatan, negara-negara tetangga malah sibuk membentuk tim ASEAN All-Star untuk melawan Manchester United, yang akan digelar pada tanggal 28 Mei tahun 2025. Sebuah laga hiburan. Dan Indonesia, nyaris ikut-ikutan. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari sempat masuk daftar. Nama-nama besar dari timnas kita hampir saja jadi bagian dari panggung itu. Tapi di detik-detik akhir, PSSI sadar. Ini bukan waktunya cari panggung.
Karena ada sesuatu yang jauh lebih penting. Untungnya, mereka akhirnya prioritaskan timnas. Karena pertandingan sesungguhnya bukan lawan Manchester United, tapi lawan China dan Jepang. Dua laga yang bisa menentukan arah masa depan kita. Lalu muncul pertanyaan, bukankah Indonesia sudah punya training center di IKN? Betul, training center megah, yang dibangun dengan harapan jadi markas masa depan timnas Indonesia. Tapi faktanya, fasilitas di ibu kota Nusantara masih belum rampung 100%. Dan seperti kata banyak pelatih top dunia, persiapan yang setengah-setengah, bisa merusak seluruh rencana. Maka PSSI ambil langkah realistis. Untuk saat ini, Bali adalah pilihan paling logis. Bukan karena pemandangannya, tapi karena efisiensinya. Dekat dengan Jakarta, lebih mudah dijangkau pemain dari Eropa, dan paling siap untuk TC serius. Karena ini bukan sekadar latihan. Ini bukan pemusatan latihan biasa. Ini adalah momen pembentukan skuad final. Tanggal 26 Mei. Semua pemain dipanggil, semua datang membawa satu tujuan. Satu misi. Patrick Kluivert ingin mereka menyatu. Bukan cuma taktik, tapi juga chemistry. Dia tahu, kita tidak bisa menang hanya dengan nama besar. Tidak bisa berharap pada 1-2 pemain bintang. Karena lawan nanti bukan sembarangan. China datang bawa keyakinan. Ingat pertemuan terakhir, mereka kalahkan kita 2-1 di kandang mereka. Bagi mereka, Indonesia bukan ancaman. Tapi itu justru yang jadi motivasi kita. Mereka mungkin menganggap kemenangan itu cukup. Tapi Garuda sedang bersiap memberi kejutan. Di rumah kita sendiri, di depan ribuan supporter, ini kesempatan membalikkan keadaan. Jepang datang bawa kekuatan, kualitas Eropa, mental juara Asia. Mereka tidak datang untuk bermain-main. Mereka datang untuk menang. Tapi Garuda datang bawa tekad. Dan nanti, ketika kita melihat tim ini masuk ke lapangan, mungkin kita tak tahu seberapa keras mereka berlatih. Mungkin kita tak lihat peluh dan pengorbanan mereka. Tapi satu hal pasti, mereka tidak datang dengan tangan kosong. Mereka datang bawa semangat. Mereka datang bawa mimpi. Mimpi 270 juta rakyat Indonesia. Mimpi anak-anak kecil yang main bola di lapangan tanah. Mimpi para pendukung yang rela menabung demi beli tiket. Mimpi orang-orang yang hanya ingin melihat bendera merah putih berkibar di Piala Dunia. Dan semua itu, dimulai dari satu tempat yang tak terduga. Di pinggir pantai, di tengah keheningan, di tempat bernama Bali. Sebuah tempat yang tenang, tapi menyimpan bara semangat. Disitulah mimpi besar ini dimulai. Disitulah Garuda mengasah taji. Untuk pertarungan yang akan datang. Kalau kamu percaya timnas Indonesia bisa menembus babak keempat, tekan tombol like sekarang juga. Tulis di komentar, Garuda siap terbang tinggi. Dan subscribe untuk terus ikuti perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026. Karena ini bukan akhir, ini baru permulaan. Dan kita akan lewati semuanya, bersama. Garuda, satu tekad, satu tujuan, untuk Indonesia.